itu, untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa. Mohon ketua kelas memimpin membaca doa. Belum perkataan adalah berdoa mulai. Perhatikan nih, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan memeriksa kehadiran anak-anak semua nih. Sekarang Pak Guru bacain dulu. Yang pertama, Adefa Atmariani. Boleh. Potong. 3. Oke. Alia Destiana. Alia Mesa Putri. 3. Baiklah. Yang pertama, Muhammad Evan Pauli. Muhammad Feruzul Qaid. Oke, tidak masuk. Yang ketiga, Muhammad Haki. Muhammad Ishak. Yang kelima, Muhammad Rizky Maulana. Mesa Putri. Fatih Anzaba. Reza Bakti Pratama. Tiara Nafita Anggun. Titin Aulia. Wahyu Kurniawan. Dian Prayoga. Teguh Amril Hadi. Muhammad Nova Saputra. Terakhir, Orina Dasliawati. Baiklah, anak-anak semua, kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un, menyayangi anak ya. Oke. Tetapi sebelum Pak Guru lanjut, sekarang Pak Guru akan bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat enggak? Coba yang bisa jawab angkat tangan. Apa arti daripada Al-Ma'un? Ada yang tahu? Apa? Oke. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Oke, terus kata Al-Ma'un diambil dari surat keberapa, ayat keberapa? 7. Ayat itu termasuk urutan keberapa dalam Al-Quran? 107. Oke. Al-Ma'un adalah urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Oke, yang selanjutnya, surah Al-Ma'un tergolong dalam mana? Makkiyah atau Madaniyah? Tergolong dalam surah Makkiyah. Kenapa tergolong dalam surah Makkiyah? Diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota
Yang keempat adalah bagaimana peserta didik mampu menyebutkan pesan pokok surah Al-Ma'un. Lanjut, sekarang anak-anak kita baca surah Al-Ma'un bersama-sama. Mulai. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Jadi itulah tadi bagaimana cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, perhatikan. Dan selanjutnya di sini Pak Guru memberikan contoh penerapan surah Al-Ma'un. Bagaimana kita memberikan bantuan kepada anak yatim. Perhatikan, ya. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian jika melihat anak-anak yatim yang tidak mempunyai uang? Bagaimana perasaan kalian? Sedih. Apakah mau membantu atau mengejek atau tidak peduli sama sekali? Bagaimana cara membantu anak yatim tersebut? Memberikan uang atau memberikan jajan atau memberikan air minum, kalau ada air minum, itu salah satu cara kita peduli kepada anak yatim. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas tentang, sebelum kita lanjut, apa asbabun nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab diturunkannya surah Al-Ma'un. Oke, perhatikan. Adapun asbabun turunnya Al-Ma'un adalah kejadian yang sedang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya. Ada kejadian yang ditemui oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat dalam Al-Quran bisa diketahui asbabun nuzul turunnya. Nah, sekarang tahukah kalian sebab turunnya surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3? Tahu nggak? Oke, lanjut. Adapun sebab turunnya surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 adalah menyebutkan bahwa ada seorang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain, yang setiap minggu mereka menyembelih onta. Nah, ketika mereka menyembelih onta, ada anak yatim yang datang kepada mereka untuk meminta daging. Tetapi ternyata yang terjadi anak yatim. Nah, dari peristiwa di atas yang tadi Pak Guru ceritakan tadi tentang menyembelih seekor onta. Nah, apa pelajaran yang berarti dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, perhatikan. Nah, dulu di zaman Abbas pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik. Nah, perhatikan, yang mereka sholat dengan rajin, ruku dan sujud dengan rajin, tetapi mereka semata-mata ingin dipuji oleh orang lain, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka sholat seenaknya saja, bahkan sering menyampaikan
mengartikan surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7. Perhatikan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada itu artinya? Tahukah kalian siapa pendusta agama? Oke. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, dalam ayat pertama disebutkan siapakah pendusta agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat, tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun kita memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan itu memberi syarat kepada kita untuk memperhatikan jawaban tersebut. Perhatikan ayat yang kedua. Coba semua baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua menyebutkan pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Oke. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik anak yatim? Artinya mereka yang menyakiti hati atau menyakiti perasaan. Yang kedua, yang berbuat zalim kepada anak yatim. Yang ketiga, menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap anak yatim dan kehidupan mereka. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa arti ayat yang ketiga? Dan enggan atau tidak memberi bantuan kepada orang miskin. Oke. Dan tidak ada keinginan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Apa artinya itu memberikan bantuan? Yaitu mereka yang tidak memiliki yang ada di sekeliling kita tidak usah membiarkan mereka terbelenggu atau berat untuk membantu orang lain. Oke, yang fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Oke, coba siapa yang sebutkan ciri-ciri orang yang celaka dalam salat? Orang yang lalai. 100. Nanda Leda Bakti yang kedua. Orang yang membuat ria di dalam. Oke, yang berbuat ria di dalam salat. Seperti yang telah dituliskan yang pertama tadi, apa itu berbuat ria? Ketika dilihat oleh orang lain, mereka kelihatan sholat dengan khusyuk, tetapi hanya mengharapkan pujian dari orang lain, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ayat yang kelima, alladzina hum 'an sholatihim sahun. Nah, siapakah orang yang lalai dalam sholat? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang bermalas-malasan dalam melakukan sholat, mengerjakan di luar waktu sholat. Artinya mereka hanya bermain tetapi tidak meningkat tentang sholat. Sholatnya disepelekan. Nanti sudah kita sholat, waktu masuk panjang. Itu namanya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tidak memperhatikan tentang sholat. Nah, ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang berbuat riya di dalam sholat. Seperti yang dijelaskan tadi, mereka beribadah dan sholat semata-mata ingin diikuti oleh orang lain, tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi orang yang berbuat riya dalam sholat. Nah, yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang enggan memberi bantuan kepada sesama muslim. Oke, walaupun hanya memberikan meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari, itu termasuk tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Baiklah anak-anak semua, sudah paham semua pada? Paham. Bisa dipahami tadi? Bisa. Sekarang Pak Guru ingin anak-anak bertanya. Anak-anak semua, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada. Coba siapa yang bertanya? Saya. Coba Nanda Dianita. Jelaskan arti dari berbuat ria dalam sholat. Oke, coba ada yang bisa memberikan jawaban. Apa
dipuji oleh orang lain. Ada yang bertanya? Ayo, bertanya lagi. Saya Pak. Mereka, Nanda Reza Bakti. Siapakah orang yang mendusta agama menurut surah Al-Maun? Bagus. Siapakah pendusta agama menurut surah Al-Maun? Ada yang jawab enggak? Ada temannya? Coba. Oke, Pak Guru jawab, oke. Siapakah pendusta agama? Kita perhatikan surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian orang yang pendusta? Apakah kalian pendusta agama? Siapakah pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghargai anak yatim. Yang pertama, termasuk pendusta agama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang memberi bantuan kepada orang miskin. Memberikan bantuan kepada orang miskin. Yang terakhir, apa yang terakhir kita bisa? Oke, wa yamna'unal ma'un. Tidak memberi bantuan dengan barang yang berguna. Oke. Yang terakhir ada yang bertanya lagi? Ayo, Nanda Harmahani. Sebutkan ciri-ciri orang yang celaka di dalam sholat. Nah, coba ada yang menjawab. Ciri-ciri orang yang celaka dalam sholat. Yang lalai dalam sholat. 100. Yang kedua. Orang yang berbuat lalai. Orang yang Berbuat ria. Pertama adalah orang yang lalai. Kedua berbuat ria. Baiklah, terima kasih banyak. Baiklah, perhatikan. Alhamdulillah setelah kita tadi belajar tentang surah Al-Maun tentang menyayangi anak yatim, sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Nah, mereka coba lihat di semua di depan. Nah, menurut kalian bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah menyenangkan. Nah, yang kedua, apa yang hendak kalian lakukan terhadap anak yatim? Apakah kita akan memukulnya, akan membantunya? Oke. Nah, sekarang tulis di buku catatan masing-masing jawabannya. Oke, nomor 1 dan 2. Bagaimana belajar hari ini? Kemudian apa yang kalian lakukan terhadap anak yatim? Oke, itulah jawabannya. Selebiti. Terus ada yang dua. Terus ada dua nanti. Menurut kalian bagaimana belajar hari ini? Nah, apakah menyenangkan, membosankan, melelahkan? Oh, Kak Dama, kami belajar hari ini menyenangkan atau membosankan? Tulis kedua terus. Apa yang hendak kalian lakukan terhadap anak yatim? Apa yang hendak berangkat? Menyayangi, mengasihani, berikan makanan, berikan minuman. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, sekarang kita aktifin dulu tepuk. Perhatikan. Semua tangan seperti ini. Kita tepuk dulu semangat ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita minta temannya maju 3 orang untuk menjawab pertanyaan tadi. Coba Nanda Dianita maju, Nanda Reza Bakti dan Nanda Marhani. Coba Nanda Dianita jawab duluan. Bagaimana menurut Nanda? Bagaimana pelajaran hari ini? Terus? Selain menyenangkan? Sangat seru dan memberi semangat. Nah, terus pertama menyenangkan, sangat seru dan memberi semangat. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut. Sekarang yang kedua, Nanda Reza Bakti. Apa yang hendak kita lakukan terhadap anak yatim setelah pelajari ini?
untuk lebih barokahnya pelajaran kita pada hari ini dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kalimat hamdalah.